Kalau energi dingin dari chiller, dia balikan ke chiller, berarti kan dia nggak pakai energi dari chiller kan? Iya. Sangat efisien gitu loh. Wah, sustainability, kita juga membicara tekanan terhadap finansial perusahaan. Tapi di sisi lain, kalau misalnya memang secara regulasi itu bisa memberikan sebuah level playing field, Tapi poinnya adalah dia bisa mendeliver udara dingin ke server. tentunya ini akan menjadi imperatif yang sama bagi seluruh data center operator. Setelah running kita tes hanya untuk ngecek aja kan. Betul. Kalau sudah dibeli ternyata hasil ceknya nggak bagus, ya buat apaan? Jadi harus ada jaminan dulu. Betul. Jaminan dari yang punya barang UPS tersebut untuk kualitas powernya. Saya ulang ini. Kalau temperatur energi dinginnya menuju evaporator di bawah temperatur dew point ruangan, maka akan terjadi kondensasi. Artinya kan kita bicara soal efisiensi energi untuk dirinya sendiri, dan sisanya kemudian dia deliver ke bebannya. Energi yang saya pakai untuk UPS itu sendiri, ya saya tekan sekecil mungkin. Iya. Ya, seberapa sih? Ya saat ini teknologi tersebut adalah 99% di conversion. Sebagai teknologi provider bahwa kami terus melakukan edukasi terhadap customer untuk pendekatan efisiensi yang ujung-ujungnya akan mensupport inisiatif sustainability. The world is full of people telling you who to believe they are. Well, we thought we'd tell you who we're not. Let's start here. We're not in shipping. We don't make lifts. Seriously, no lifts. We do this. We're good at this. And we make all of these. And even though you'll find us here and here, we don't make energy. We make you save it. And you'll be saving the environment too. Are we an internet company? Well, we connect and power just about everything around you, helping machines talk to each other and to you, making your world more personal. We're seeking out the big questions and answering them honestly. Like, how can we make the most of our energy and resources? Or can we make access to energy and digital basic human rights? We're real people, employees, developers, partners, investors, and inventors, all passionate about doing what's right. We're open. Humans of all sorts from all over, learning from each other and about each other. We're not here to save the world. It'll go on with or without us. We're here to help power and connect what you do every day, to ensure life is on everywhere, for everyone, at every moment. Itu tadi kita sudah bahas itu semua ya, sudah menarik gitu ya. Tapi sebenarnya dari inovasi teknologi itu tuh ada nggak sih Pak teknologi yang bisa mengefisiensikan energi tersebut gitu ya. Terus caranya gimana nih biar energi tersebut jadi lebih efisien gitu? Oke. Ya, jadi sangat banyak ya. Sangat banyak. Kami sebagai principal atau teknologi provider Schneider Electric, kita punya banyak teknologi atau produk yang bisa mendukung inisiatif efisiensi tersebut. Yang pertama adalah penggunaan mode operasi UPS yang efisien, ya, dengan efisiensi yang tinggi lah. Nah, ini satu hal yang sangat penting ya. Saya ulang ya, sangat penting karena kalau kita bicara mode operasi UPS itu secara common itu ada beberapa. Yang pertama adalah mode operasi UPS double conversion. Nah, double conversion ini umumnya mempunyai efisiensi yang standar 96%, 97%. Nah, tapi di luar itu ada mode operasi yang bisa digunakan di operasional UPS yang memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Hampir semua brand punya teknologi itu, mode operasi, dan mode operasi ini dipilih di display UPS-nya. Jadi kita mau pakai yang mana itu ada pilihan kita sebagai operator, ya kan? Kenapa itu ada? Untuk high efisiensi, mode operasi UPS yang high efisiensi itu ada syaratnya.
ya kalau kita bicara high efficiency pasti semua orang pasti mau dong. Siapa yang nggak mau? Iya. Ya kan pakai operasi UPS dengan mode operasi high efficiency. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah output power yang keluar dari UPS pada saat mode operasi UPS yang high efficiency tersebut harus bagus quality powernya, harus proper, ya kan? Dan itu harus sesuai dengan standar IEC 62040-3 kelas 1. Kalau output UPS quality powernya sudah standar dengan requirement IEC 62040-3 kelas 1, maka mode operasi UPS yang high efficiency tersebut sudah sangat aman dipakai gitu loh. Dan kelas 1 quality power pada mode operasi yang high efficiency tersebut itu sama dengan quality power pada mode operasi double conversion yang saat ini banyak dipakai orang. Gitu loh. Jadi nggak perlu takut untuk menggunakan high efficiency, tapi dengan syarat tadi bahwa quality powernya harus bagus, ya kan, dengan standar tadi, terutama kelas 1. Nah itu salah satu di teknologi kami di hampir di semua UPS kami juga punya mode operasi tersebut. Mungkin namanya akan berbeda-beda di tiap brand, tapi hampir semua punya mode operasi tersebut. Nah itu salah satu contohnya. Nah yang kedua, again yang saya tadi sudah sampaikan mengenai penerapan high temperatur di data center, temperatur yang lebih tinggi di data center. Ini sangat penting. Sekali lagi saya sampaikan bahwa penerapan temperatur yang lebih tinggi di data center itu sangat akan berimpact terhadap jumlah energi yang diperlukan untuk data center tersebut, terutama cooling. Ujung-ujungnya adalah emisi karbon, ya kan? Akan mendukung inisiatif emisi karbon kalau efisiensi coolingnya sangat bagus. Ya, ada satu use case terkait penerapan temperatur yang lebih tinggi di data center di salah satu proyek kami. Di tahun 2018 kurang lebih ya, kami Schneider Electric mendeliver kalau dari sisi quantity mungkin sekitar 54 AC in-row dengan temperatur yang tinggi. Nah, bagaimana bisa itu bekerja dan bisa mendeliver energi dingin ke rak padahal pakai temperatur tinggi, ya kan? Nah, kalau AC pada umumnya kebetulan saat itu sistemnya chiller. Jadi in-row cooling, tapi sistemnya chiller. Jadi energinya dari chiller. Nah, saat itu chillernya dioperasikan pada temperatur yang rendah. Karena chiller itu juga mengcover data hall lain di dalam satu site. Karena nggak semua teknologi cooling yang dipakai di data center tersebut sama. Nah, untuk satu data hall ini dia memakai teknologi temperatur tinggi, in-row yang kita deliver itu. Nah, dengan temperatur yang tinggi, artinya tidak diperlukan energi chiller yang besar. Jadi di dalam unitnya tersebut ada komponen yang namanya dew point control. Dew point control ini akan memastikan bahwa air yang dari chiller menuju ke in-row cooling itu temperaturnya hangat, tidak dingin. Otomatis kalau dia terima air dingin dari chiller, ya kan, airnya dingin dari chiller, dia akan balikan lagi air dinginnya ke chiller. Karena dia tidak perlu air yang dingin. Nah, kita bisa bayangkan kalau energi dingin dari chiller dia balikan ke chiller, berarti kan dia nggak pakai energi dari chiller kan? Sangat efisien gitu loh. Nah, itulah bagaimana dia bekerja, tapi poinnya adalah dia bisa mendeliver udara dingin ke server. Jadi sirkulasi udara air panas yang dari in-row dia akan balikan lagi ke in-row-nya. Oh, jadi hanya bersirkulasi di in-row. Jadi gini, ada satu komponen yang tadi dew point control, koordinasi dengan three-way valve untuk mengatur
kapan dia akan menggunakan air dari chiller, kapan dia akan membalikan water dinginnya, air dinginnya ke chiller. Jadi nggak selamanya dia pakai energi dingin dari chiller. Oh, oke. Iya. Selama suhunya masih cukup, Nah, dia tidak pakai air dari jadi chiller. Oke, saya tekankan lagi bahwa di Inro tersebut dia tidak memerlukan air yang dingin. Jadi kalau dia sistemnya membaca airnya cukup untuk menghasilkan pendinginan tertentu, dia akan balikan air chiller itu ke chiller gitu loh, nggak dipakai sama dia. Tapi ketika ya pasti kan temperatur akan naik terus di dalam chiller. Nah dia akan pakai sedikit air dingin dari chiller untuk dia sirkulasi di situ. Jadi sistemnya seperti itu. Ini case sangat valid yang menunjukkan penggunaan temperatur yang tinggi di data center itu bisa menghasilkan energi yang efisiensi ini yang sangat bagus gitu loh. Dan savingnya pun juga Ujung-ujung saving. multiple karena Iya. kita bicara mendinginkan air itu kan mengkonsumsi energi. Pasti. Apabila kita bisa membuat agar chillernya ini tidak mendinginkan, Mendinginkan tidak air. perlu mendinginkan air setiap saat, artinya ya memang suhunya masih cukup. Ya. Operating design constraint dari server juga, data hall juga masih cukup. Ya. Kita nggak perlu Pasti. melakukan pendinginan air gitu sampai pada suatu saat ketika memang pendinginan diperlukan lagi, baru kita melakukan pendinginan tersebut. Gitu. Ya. Betul. Oke. Menarik nih Pak tadi yang perkara UPS ya Pak ya. Jadi kan UPS tersebut bisa digunakan high efficiency UPS tadi High bisa efficiency, digunakan ya. asal dia sudah sesuai dengan IEC gitu. Ya. Nah, bagaimana kita tahu outputnya itu sudah sesuai dengan IEC? Apakah alatnya yang sudah tercertified equipment UPS-nya atau memang ada pengukuran afternya outputnya dari si electrical itu Pak? Oke. Yang pertama yang harus dipastikan di awal adalah produk tersebut di saat mode operasi high efficiency yang digunakan itu sudah tersertifikasi kualitas powernya sesuai dengan standar IEC tadi. Oke. Dan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi contoh, prinsipal A memproduksi UPS, tapi dia mensertifikasi produknya dia sendiri. Oleh dirinya Jadi, sendiri. jadi klaim sendiri gitu Iya, loh. klaim sendiri. Produk saya bagus, kualitas power bagus dan lain-lain. Tapi klaimnya dari dia sendiri, ya kan? Itu kan lucu gitu Not loh. valid. Ya kan? Ya. Nah, tapi yang kami lakukan di Schneider Electric, sertifikasi terhadap kualitas power output dari UPS itu dilakukan oleh third party dan itu sudah dipatenkan oleh Schneider Electric, disertifikasi oleh UL certificate. Ya. Ya, itu UL certificate udah common, semua orang Common. tahu. Lembaga gitu loh. sertifikasi ya. Lembaga Ya, sertifikasi gitu loh. Kualitas powernya setara dengan IEC standar kelas 1. Kelas 1 itu tingkat yang paling tinggi untuk kualitas power IT gitu lah. Oke Pak. Berarti memang sudah tercertified ya Pak ya. Jadi bukan setelah kita running terus baru kita tes gitu enggak Pak ya? Itu setelah running kita tes itu kan hanya untuk ngecek aja. Betul. Kan, ya kan? Tapi kalau sudah dibeli ternyata hasil ceknya nggak bagus, ya buat apaan gitu Iya. loh. Jadi harus ada Pre-test dulu. jaminan dulu. Betul. Jaminan dari yang punya barang UPS tersebut untuk kualitas powernya gitu loh. Kita bisa lakukan tes apapun saat commissioning, saat operation kita bisa tes. Tapi jaminannya apa dulu di awal, Ya. ya kan? Gitu. Nah, tapi kalau kayak gitu possible Pak, misalnya kita pengen FAT gitu untuk ngelihat si UPS-nya itu. Pasti Pasti. itu akan jadi bagian dari rangkaian testing, baik itu di FAT factory Iya. ataupun di SAT site. Itu bisa dites dua-duanya. Gitu loh. Apakah kualitas powernya benar sesuai dengan klaim manufacturer atau tidak? Gitu. Kami dari Schneider Electric ya sangat berani untuk mengetes itu karena memang sudah disertifikasi Sudah oleh certified UL, sudah ya. certified gitu loh. Ya. Nggak mungkin Gitu. lah kita berbicara tanpa adanya Iya. bukti dan data Data. juga. Dan itu real time gitu loh. Jadi kita langsung bisa lihat efisiensinya, bisa terbaca di display UPS-nya gitu. Efisiensinya berapa? Oke. Dan sorry tadi saya lupa sampaikan bahwa efisiensinya itu
up to 99%. Up to 99. Ya, kalau double conversion umumnya itu adalah 96 atau 97% efisiensi. Ya kan? Kalau high efficiency mode operasi UPS tadi up to 99% efisiensi. Nah, bahkan di beberapa report kami, testing kami itu ada yang sampai 99,59% saat mode operasi high efficiency tersebut. Ya sebenarnya dia sangat Nyata. efisiensi sekali ya. Sangat nyata. Mm. Gitu. Oke. Dan memang secara development ya mau tidak mau artinya loh kok dari 96 ke 99 gitu. Iya. Kan kecil. Ntar dulu karena ya kalau kita bicara sustainability kan kita bicara tentang memaksimalkan semaksimal mungkin efisiensi poin efisiensi manapun yang bisa kita tarik. Betul. Artinya kan ya kalau kita bicara soal efisiensi di UPS gitu ya. Ya satu UPS nggak mungkin dong dia tidak menggunakan energi untuk dirinya sendiri. Artinya kan pasti ada energi yang akan dia gunakan untuk dirinya sendiri dan sisanya kemudian dia deliver ke bebannya. Ya. Artinya kan kita kemudian juga memaksimalkan oke lah energi yang saya pakai untuk UPS itu sendiri ya saya tekan sekecil mungkin. Iya. Ya seberapa sih? Ya saat ini teknologi tersebut adalah 99% di conversion. Apakah nanti suatu saat akan muncul teknologi 99,9% seperti downtime standar? Kita nggak tahu. Sekarang 99% dan itu adalah maksimal yang kita capai dengan teknologi sekarang. Gitu. Iya. Selanjutnya ini Pak, aku masih tertarik sama yang cooling system tadi ya Pak. Berarti dia itu di in-row-nya, berarti di in-row rack-nya yang bisa In-row cooling ya. ya in-row coolingnya yang bisa bisa tahu gitu bahwa saya nggak butuh air dingin, saya hanya butuh pendinginan segini, berarti di in-row coolingnya ya. Oke, jadi saya elaborate more terkait teknologi ini. Iya, Jadi ini sebenarnya menarik, sangat powerful di data center, terutama terkait inisiatif penerapan temperatur tinggi di data center ya. Nah, untuk case in-row tadi, memang Schneider meng-create teknologi khusus untuk penerapan temperatur tinggi itu. Jadi dari sisi konstruksinya, si in-row itu juga berbeda. Evaporatornya, fin-finnya dan lain itu berbeda. Nah, konstruksi evaporator di dalam in-row coolingnya itu tidak memungkinkan terjadinya kondensasi. Ya. Nah, ini juga penting. Kondensasi, Ya kan? betul Pak. Kondensasi. Karena penggunaan temperatur yang tinggi itu kondensasi tidak akan terjadi di in-row tersebut. Kalau nggak ada kondensasi, nggak ada air yang keluar dari in-row, jadi kita nggak perlu pasang pipa drain. Ya kan? Kayak Menghemat bak drainnya gitu ya. bak drainnya, pipa drain yang menuju keluar, kita nggak perlu pasang. Hemat dari si instalasi, ya kan? Tapi dari sisi penggunaan energinya jelas yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau temperatur air dari chillernya tinggi, maka tidak akan terjadi kondensasi. Syarat kondensasi itu kan sebenarnya, kenapa kondensasi terjadi di evaporator cooling, di in-row, downflow atau manapun lah, di evaporator ya. Kondensasi itu akan terjadi kalau energi dingin dari either itu dari kompresor ataupun dari chiller, temperaturnya di bawah temperatur dew point ruangan. Ya, saya ulang ini. Kalau temperatur energi dinginnya menuju evaporator di bawah temperatur dew point ruangan, maka akan terjadi kondensasi. Tapi kalau energi dingin yang masuk ke evaporator itu di atas temperatur dew point ruangan, maka nggak akan terjadi kondensasi. Gitu. Nah, karena temperaturnya tinggi, nggak terjadi kondensasi, si in-row-nya nggak perlu air yang dingin. Dengan sistem komponen kontrol dan lain-lain di in-row tersebut, dia bisa menentukan kapan dia perlu air dingin, berapa jumlahnya yang perlu dia sirkulasikan di in-row tersebut, kapan dia akan membalikan udara air dinginnya dari chiller menuju ke chiller lagi. Jadi chillernya nanti air dinginnya dimanfaatkan buat yang cooling yang lain gitu loh. Jadi ke dia minim, yang minim, dingin yang lain lebih dibalikan. maksimal. Nah, dengan adanya three-way valve tadi, kontrol, dew point control dan lain-lainnya, itu mereka akan koordinasi untuk mencapai hal itu. Menarik sekali. Menarik Pak. Sangat menarik. Dan ini beda ya dari yang lain ya. Beda, Memang beda. patennya Schneider sendiri kan.
Ya, itu patennya Schneider. Iya. Dan ya memang teknologi Inro memang saat ini nggak banyak dipakai. Kalau sekarang kalau provider data center besar itu trennya lebih ke downflow cooling, flooded cooling gitu loh. Jarang sekali yang pakai Inro. Inro. Tapi ini adalah at least adalah satu use case yang kami sudah deliver sejak tahun 2017-2018 gitu loh, dengan mengimplement pendekatan temperatur tinggi di data center. Oke, berarti sudah ada reference project-nya juga ya Pak ya? Banyak Ya. banyak sebenarnya. Oke. Itu hanya satu contoh yang Itu satu kita contoh sampaikan. dari sejuta cerita yang Bapak punya. Iya. Tapi nggak mungkin kita share di sini. Makanya kalau ada yang mau diskusi lebih lanjut nih, sebenarnya kita open discussion ya. Kalau Ya, ada yang mau sangat hubungi open. Pak Ogi atau Pak Boleh. Kris gitu kan. Anytime. Diskusi tentang data center anytime ya Pak ya. Anytime. Oke. Terus ini Pak, kalau misalnya kita bicara penghematan energi, kira-kira cost-nya itu bisa berkurang sejauh apa sih Pak? Gitu. Oke. Ini akan menarik dari pihak purchasing mungkin Betul. atau tim Ini- operasional untuk ya, budgeting. Ini sebenarnya diskusinya nggak akan stop nih kalau kita bicara efisiensi, apalagi ujung-ujungnya rupiah, UUD. ya kan, ya UUD gitu loh. Nah, kalau dari klaim Schneider-nya, klaim Schneider khususnya untuk yang tadi ya mode operasi UPS high efficiency itu, klaim Schneider dalam durasi 10 tahun electrical savingnya itu bisa mencapai 3 kali harga UPS. Oke. Itu klaim Schneider, ya kan? Kita bisa ya kita tahu Schneider adalah brand Eropa yang pastinya harga Schneider tidak yang termurah gitu. Iya, betul. Ya kan? Kalau kita bicara 3 kali harga UPS ya udah kebayang Betul. seberapa besar savingnya, karena kita bukan yang termurah, walaupun bukan yang termahal juga Iya. Schneider gitu loh. Tapi jelas itu klaimnya. Nah, kalau catatan use case, saya boleh lihat catatan mengenai besar savingnya gitu. Iya. Ini saya catat. Kenapa saya catat? Karena ini ya nggak mungkin saya hafal. Betul. Kalau saya hafal nanti memenuhi memori saya gitu loh. Jadi ini nggak perlu dihafal. Ini ada banyak use case yang menunjukkan seberapa besar efisiensi yang dihasilkan dari aplikasi mode operasi UPS yang high efficient, yang sampai 99% tadi. Nah, Oke. di catatan saya, memang ini case-case di global ya. Iya. Nah, yang pertama di Turki. Di Turki ada satu customer kami, mereka itu the largest polymer manufacturer ya, industri polimer. Di sana kami mendeliver 44 unit UPS dengan kapasiti produksi mereka itu sekitar 46 megawatt. 46 megawatt. Mereka punya banyak beban critical load, ya kan? Jadinya power loss itu mereka udah nggak bisa tolerate. Jadi harus di cover UPS hampir ke semua beban-bebannya, walaupun bebannya bukan IT ya, karena ini industri polymer manufacturer, banyaknya lebih ke motor dan lain-lainnya gitu loh. Nah, poinnya adalah mereka running selama 3 tahun dengan mode operasi UPS yang high efficiency tadi, yang up to 99%, selama 3 tahun tanpa adanya insiden. Wow. Nah, itu poinnya. Insiden ini maksudnya power Down loss, ya, trip down atau ya, apa ya. trip atau apa ya, sampai menyebabkan beban mati ya. Iya. 3 tahun tanpa insiden. Bagaimana dengan savingnya? Menurut catatan kami di sini adalah savingnya bisa mencapai 7,6 juta euro diprediksi sampai 10 tahun. Wow. Jadi ini kalau kita kalkulasi hitung-hitungan di atas kertas, kalau sampai 10 tahun mereka bisa potensi electrical savingnya sampai 7,6 juta euro. Oke. Oke. Itu di Turki. Di Amerika ada satu customer kami, raksasa teknologi. Mereka itu media sosial terbesar di dunia. Ya, saya yakin semua Indonesia Oke. pasti punya account tersebut. Apalagi Warna- Gen Z ya. Warnanya biru gitu. Saya nggak sebutkan namanya ya. Di sana kita mendeliver 160 unit UPS dengan kapasitas 1,25 kilowatt. Bahkan PUI-nya dilaporkan bisa mencapai 1,1 PUI.
1,1 PUI saat ini ya yang terbaik di dunia gitu loh. Nggak banyak yang sudah bisa mencapai 1,1 PUI, ada beberapa. Salah satunya customer ini. Kenapa bisa mencapai 1,1 PUI? Salah satunya adalah dengan penerapan mode operasi UPS yang efisiensi. Ya. Di sini catatan kami, potensi saving yang bisa mereka dapatkan selama 10 tahun adalah 17 juta USD. Karena memang di Amerika lokasi data centernya ya. Itu di USA. Di Swedia kita juga ada customer kami, colo provider dan high performance computing services ya. Ada 4 kali UPS 1000 kW. Dia loadnya kurang lebih 3,7 megawatt ya kan. Nah, mereka sangat concern terhadap ultra low emisi karbon. Ultra low emisi karbon. Jadi mereka sangat concern. Untuk itu ya nggak ada cara lain. Mereka juga harus memanfaatkan high efficiency UPS yang tadi. Nah, catatan kami itu mereka bisa saving sampai 975 kilo euro electrical saving, potensi sampai 10 tahun. Begitupun juga di Korea. Korea itu ada satu customer kami, IT service provider. Mereka juga raksasa teknologi, memproduksi HP, wall display, TV dan lain-lain ya, raksasa teknologi dunia. Di sana kita mendeliver 12 unit UPS 1250 kVA, sistemnya 2N. Bahkan di sana mode operasi yang mereka lakukan yang efisiensi itu tidak di 2 wing. Ya, jadi kalau di data center itu ada topologi yang 2N. Ya. 2N itu artinya 1N di cover UPS, 1N ini juga di cover UPS, menuju ke satu beban yang sama, IT load gitu. Nah, pendekatan mode operasi UPS yang high efficiency ini tidak hanya bisa dilakukan untuk kedua wing. Jadi bisa saja satu wing tetap dioperasikan untuk normal, mode operasi double conversion dengan efisiensi yang 96%, 97%. Tapi di wing sebelahnya itu bisa dioperasikan dengan mode operasi yang high efisiensi dengan efisiensi 99%. Ya kan? Ini dimungkinkan. Dan buktinya walaupun dengan strategi yang setengah high efficiency, yang satunya ya standar normal gitu loh, itu bisa menghasilkan saving yang signifikan juga gitu loh. Sebesar di Korea tersebut ya, savingnya sebesar 1 juta USD prediksi sampai 10 tahun. Dan use case lain di negara lain, Malaysia, Singapura, India, dan yang nggak perlu saya sebutkan satu persatu, tapi intinya itu sudah terbukti. Itu memang use case-nya di global, di negara lain. Di Indonesia kita terus melakukan edukasi, dan ini PR kami sebagai teknologi provider, bahwa kami terus melakukan edukasi terhadap customer untuk pendekatan efisiensi yang ujung-ujungnya akan mensupport inisiatif sustainability tersebut gitu loh. Saya yakin ke depan akan semakin banyak customer yang bisa memanfaatkan fungsi mode operasi UPS dengan efisiensi yang tinggi. Gitu. Yeah. Mungkin juga buat para audiens di sana yang lagi nonton YouTube-nya ya Pak ya, dan nonton podcast ini juga bisa diskusi kalau punya masalah yang sama ya. Betul. Yang tujuannya memang ke efisiensi yang tadi gitu kan. Keren sih Pak untuk equipment UPS-nya. Bisa hematnya banyak banget. Iya. Nah Pak, kita tadi kilas balik berbicara ya. Kita udah bicara mengenai dari in general sustainability, terus juga regulasi-regulasi, inisiatif yang sudah kita lakukan, terus juga ada inovasi teknologinya. Dari permasalahan itu kita sudah mencoba untuk supply solusinya gitu kan. Nah, tapi kan tantangan itu nggak hanya berhenti di situ ya Pak ya. Itu kira-kira tantangan terbesar, terberat yang akan kita jalani itu seperti apa gitu Pak? Terutama di data center mengenai sustainability ini gitu. Ya. Mungkin boleh Pak Kris. Ya,
Saya mungkin ngelihat tantangan ini sebagai, kembali lagi, dua sisi mata uang. Karena tantangan sekaligus juga pasti memberikan peluang. Ya. Satu hal, kita tadi juga berbicara banyak terkait regulasi, dan regulasi ini menjadi komponen yang sangat penting. Karena regulasi ini kemudian bisa mengenforce level playing field. Bandingkan apabila misalnya saya adalah seorang operator data center, kemudian saya mengimplementasikan berbagai macam inisiatif sustainability. Efisiensi adalah satu hal, tapi kemudian untuk mengimplementasikan efisiensi tersebut tentunya butuh tambahan cost, financial resources, yang kemudian juga malah kemudian akan bisa membuat berdampak kepada hitung-hitungan finansial dari data center tersebut. Ya. Gitu. Artinya kan ini juga merupakan satu hal yang perlu di-balance gitu, bahwa sustainability, kita juga membicara tekanan terhadap finansial perusahaan, tapi di sisi lain kalau misalnya memang secara regulasi itu sudah bisa memberikan sebuah level playing field, tentunya ini akan menjadi imperatif yang sama bagi seluruh data center operator. Jadi tidak hanya satu data center operator kemudian mengimplementasikan sustainability yang kemudian pada akhirnya bisa berdampak terhadap operasionalnya mereka gitu ya, terhadap finansialnya mereka. Artinya semuanya juga memang dipaksa atau di-enforce untuk bisa mengimplementasikan hal tersebut gitu. Dan di sisi lain kalau kita bicara juga terkait regulasi ini, bagaimana kemudian regulasi ini bisa juga meningkatkan awareness. Ya. Karena peningkatan awareness ini juga satu hal yang sangat penting selain regulasi, sehingga orang-orang juga mulai sadar dan mulai paham apa sih impact-nya. Karena kalau kita hanya lihat dari sisi finansial, kembali lagi itu hanya satu poin dari 3 poin yang kita bilang tadi adalah triple bottom line. Kita harus melihat juga dari si profit, selain itu juga dari people dan planet. Impact-nya apa? Terhadap people, terhadap society, dan juga terhadap planet. Gitu. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan 3 hal tersebut sehingga data center operator dan juga operasional bisnis di segmen yang lain itu juga kemudian bisa beroperasi secara sustainable. Ya, betul. Gitu. Jadi fokusnya hanya ke data center aja ya, sebenarnya ke yang Semua. lain, ke semua juga. Semua. Ya, kita semua menghasilkan emisi karbon. Itu yang premis utamanya gitu Premis kan. utamanya, betul, Iya, betul. bernapas pun emisi karbon, kita naik mobil, naik motor, emisi Iya. karbon. Gitu. Bernafas ya, paling simpel terutama. bernafas. Bernafas, ya. Iya. Nah, kalau untuk hal konkret nih Pak dari Schneider sendiri, apa yang sudah dilakukan untuk upskilling dari talenta Ya. data center sendiri apa Pak biasanya? Oke, ya ini juga satu hal yang menjadi diferensiasi Schneider. Ya. Kalau di-compare terhadap prinsipal lain, teknologi provider lain pada tidak hanya di industri data center, tapi juga industri-industri lainnya. Nah, di kami punya banyak hal-hal konkret yang kami lakukan untuk mensupport edukasi upskilling terhadap pelaku data center. Ya. Nah, yang pertama adalah dalam hal penyediaan portal-portal edukasi yang bisa diakses oleh semua orang dan gratis. Jadi saya ulang, poinnya adalah portal tersebut bisa diakses oleh semua orang dan gratis. Ini satu poin. Boleh di-mention Pak apa Oke. nama portalnya? Oke, yang pertama itu data center white papers. Jadi data center white papers ini di sana semua orang bisa mengakses panduan-panduan data center, practices, knowledge, kalkulasi dan lain-lain terkait data center industri. Engineering-nya, operation-nya, entah itu dalam hal electrical, cooling, software, security, semuanya itu berupa dokumen-dokumen engineering dalam bentuk PDF dan itu bisa di-download, ya kan? Untuk semua orang bisa mendownload, bisa mengakses. Nah, poin lucunya sebenarnya portal tersebut juga diakses oleh kompetitor kami. Iya. Nah, itu ya memang agak menggelitik, tapi bagi Schneider itu nggak masalah, gitu loh. Tidak menjadikan Schneider memblok itu bagi kompetitor kami, tidak, tetap di open. Nah,
seringkali kami ketemu kompetitor, karena kompetitor data center ya mereka aja, muter-muter di situ aja biasanya. Kita kenal semua. Saat kita diskusi ya mereka cerita, oh saya juga mengakses tuh white papernya Schneider, bagus, lengkap. Kalau jumlahnya mungkin hampir 300 white papers, dan itu bisa di download free gitu loh. Nggak cuman kompetitor kami yang mengakses itu, tapi juga customer kami, konsultan data center, bahkan konsultan building, ya kan, bisa mengakses itu. Bahkan Pak Erik Hadi juga Bisa. sering mengakses itu, Pak Erik. Saya tahu. Karena memang itu sangat efektif untuk mengedukasi semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah portal Schneider University. Nah, Schneider University itu sedikit berbeda konsepnya dengan white papers tadi. Di Schneider University itu di sana ada serangkaian kurikulum, silabus yang bisa kita akses sesuai dengan tema yang kita inginkan, gitu loh. Lengkap dalam knowledge data center, electrical, cooling dan lain-lain di sana lengkap, kita bisa milih. Dan poinnya adalah itu kayak semacam online training. Jadi kalau tadi white papers kita baca sendiri, baik itu di online atau kita download dulu, kita save di laptop, kita baca nanti kemudian hari gitu loh, bisa. Tapi yang Schneider University itu semacam online training. Dan di akhirnya ada examnya. Kalau kita lulus Dapat sertifikat. pada kalau kita lulus mencapai satu poin tertentu, 70%, 80% kelulusan, nanti akan kita bisa generate sertifikat untuk modul tersebut, ya. Dan ini lucu juga bahwa beberapa customer kami mengakses itu tidak hanya karena dia ingin meningkatkan skill pengetahuan mereka tentang data center, tapi juga dia ingin mendapat sertifikat itu, gitu loh. Karena apa? Sertifikat itu punya nilai plus di industri data center. Banyak yang cerita ke saya, lumayan nih buat nambah-nambah CV. Iya, betul. Nah, ya kan? Itu kan artinya apa yang dimiliki oleh Schneider, portal-portal tersebut punya nilai positif terhadap pelaku-pelaku industri data center, terutama yang ada di Indonesia. Dan bahkan di luar juga bisa mengakses. Bahkan menurutku gak hanya di pelaku data center sih, Betul. Pak. Kayak teman-teman yang masih di kuliah itu yang mau kepoin mengenai data center, bisa belajar di bahkan sana. aksesnya sekarang lebih mudah kan. Banyak banget infonya gitu. Jadi ketika dia ingin mendefinisikan kemana tujuan setelah kuliah, ya mereka lebih tahu mengenai data center karena sudah ada informasi dari situ kan. Itu bagus banget sih, Pak. Jadi edukasinya tersampaikan ke segala segmen. Gitu. Demokratisasi informasi sih, kalau kita bicara ini kan. Betul. Ya kan? Demokratisasi informasi. Demokratisasi informasi jadinya gitu. Karena kita juga membuka, dan memang saya lihat juga itu adalah bukan karakter utama dari Schneider gitu ya. Jadi kita sangat open terhadap informasi-informasi karena kami yakin bahwa informasi itu bisa membantu bukan hanya dari sisi pembelajaran informasi kepada customer, tapi juga bagi improvement kami sendiri juga gitu. Dan untuk itu tadi juga sempat kita bicara tentang pengalaman kami di pabrik Batam gitu ya, terkait transformasi digital. Itu juga sangat berhubungan sekali dengan demokratisasi informasi ini, karena pembelajaran utama kami di Batam itu sebenarnya bukan soal transformasi digitalnya, tapi yang pertama adalah transformasi sumber daya manusianya. Mengenai mindset, mengenai merubah sumber daya manusia supaya mereka juga bisa diperlengkapi atau equip dengan skill-skill yang diperlukan untuk workforce masa depan, artinya dunia kerja masa depan. Karena dunia kerja yang sudah sama sekali berbeda, tidak lagi bergantung pada manual, tapi juga bergantung pada otomatisasi. Dan hal tersebut memang perlu perubahan mindset dan juga perubahan understanding dan juga peningkatan skill. Nah, terkait dengan peningkatan skill ini,
kontribusi kami juga bukan hanya di sisi informasi tadi, tapi kami juga membangun sebuah yang kami namakan sebagai Center of Excellence di Cimahi, Bandung. Itu kerjasama antara Standard Indonesia, Standard Electric Foundation, dan juga pemerintah Indonesia dan Prancis melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing negara untuk kita membangun sebuah Center of Excellence yang memberikan training kepada guru-guru SMK terkait dengan energi terbarukan, industrialisasi dan otomatisasi. Jadi kami ingin mempersiapkan tenaga-tenaga terampil, siap pakai, siap kerja yang terutama kita dapatkan dari SMK, sekolah kejuruan gitu ya, untuk mereka juga bisa dengan cepat beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja masa depan. Gitu. Karena ya balik lagi semuanya kemudian bertransformasi digital, IoT, dan itu membutuhkan level of understanding yang baru. Nah, dalam konteks ini terakhir sudah hampir 38.000 siswa SMK yang terdampak di yang sudah mendapatkan training ini, dan hampir semua pada saat kami di pabrik juga membutuhkan tenaga kerja tambahan terampil gitu ya untuk memenuhi kebutuhan demand produksi, maka kami juga akan dengan mudah bisa mendapatkan sumber tenaga kerja ini karena mereka sudah kami equip dengan informasi-informasi terbaru dan mereka cukup familiar dengan apa yang harus kami kerjakan gitu. Nah, itu kemudian membuat kami juga melihat bahwa betapa pentingnya tadi demokratisasi informasi dan juga upskilling bagi tenaga kerja baru untuk menghadapi dunia kerja masa depan. Kami paham bahwa mungkin ini tidak secara langsung berdampak pada industri data center mungkin ya, karena mereka juga mungkin belum cocok dengan karakter permintaan industri data center. Tetapi mereka sangat cocok atau akan sangat fulfilling untuk kebutuhan tenaga kerja konstruksi misal. Dan konstruksi itu pada akhirnya juga berdampak pada konstruksi data center. Apabila tenaga konstruksinya memenuhi dengan skill yang cukup, artinya pekerjaan konstruksi bisa lebih cepat, lebih efisien, dan time to market dari data center juga bisa menjadi lebih cepat. Jadi itu beberapa poin yang sudah kami influence gitu ya, atau beberapa dampak yang kami sudah lakukan juga bagi society, bagi sekeliling kami terkait informasi, upskilling, dan workforce. Ya keren sih Pak. Memang itu dampaknya nggak terasa secara langsung ya, tapi itu lebih ke kayak tabungan, dampak tabungan dari apa yang sudah kita lakukan terhadap society juga. Iya. Mantap Pak, diskusi hari ini ramai banget. Kita udah sejam lebih Pak, nggak mau minum lagi? Sekaligus nggak kerasa ya? Nggak kerasa ngobrolnya. Udah hampir lama. 1 jam. Iya. Lebih mungkin 1 jam. Lebih. Tapi Pak, anyway terakhir mungkin dari masing-masing nih ya, dari Pak Ogi sama Pak Kris ada closing statement nih. Seperti apa gitu Pak? Dari Pak Ogi dulu deh, boleh? Ya. Jadi kalau saya bisa rangkumkan sedikit dari pembicaraan kita yang panjang ini ya. Jadi ya memang data center ini berkembang sangat cepat gitu loh. Bahkan kita nggak pernah memprediksi sebelumnya pertumbuhannya secepat ini gitu loh. Nah, tanpa kita sadari perubahan yang cepat itu sedikit demi sedikit itu mempengaruhi bagaimana cara kita berperilaku, bertindak gitu loh. Contohnya ya karena perkembangan data, kebutuhan data dan lain-lain gitu loh. Mungkin dulu mungkin 10 atau 12 tahun lalu orang pakai handphone ya hanya untuk nelpon gitu, SMS dan lain-lain. Tapi sekarang ya kita bisa bayangkan kan mengakses media sosial, ya kan, e-commerce dan lain-lain gitu. Itu merubah cara kita cara kita hidup lah gitu loh, way of life kita gitu loh. Itu tanpa kita sadari. Nah, dengan perubahan tersebut kita juga sebagai makhluk hidup ya kita selalu berusaha menjadi makhluk hidup yang baik. Kita harus memikirkan keberlanjutan kehidupan generasi kita selanjutnya gitulah. Inilah yang menjadi poin sustainability yang kita bahas saat ini. Sustainability itu kan ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menggunakan energi atau sumber
daya alam yang kita punya sekarang dengan memperhatikan kebutuhan generasi selanjutnya gitu loh. Ya, karena mereka juga perlu energi nantinya kan. Nah, sustainability kan seperti itu. Nah, itu harus dimulai dari sekarang. Ya kan? Kita harus mulai memikirkan isu-isu sustainability, bagaimana kita menuju ke sana, apa yang bisa kita lakukan terutama di industri data center yang saat ini kita ada gitu loh, karena membutuhkan energi yang sangat besar, itu harus sudah dimulai menuju ke sana gitu loh. Mungkin poin itu saya. Kalau dari Pak Kris gimana Pak? Kita sudah bicara banyak dan topik yang berulang kali kita discuss hari ini adalah bagaimana sustainability adalah soal regulasi yang akan kemudian terus berevolusi, dan bagaimana kita juga mengikuti evolusi perkembangan sustainability, artinya kebutuhan data, apa yang dipersyaratkan oleh regulasi, bagaimana kemudian inisiatif sustainability itu bisa berdampak terhadap pengurangan real atas emisi karbon yang kita hasilkan. Itu semua membutuhkan effort yang cepat atau lambat kita semua akan terekspos atas kebutuhan itu. Jadi sooner than later kita akan terekspos. Artinya semakin cepat kita juga bergerak dan masuk ke dalam inisiatif sustainability tersebut, maka hal itu juga akan berdampak semakin baik untuk tidak hanya data center operator, tetapi juga semua segmen bisnis sebenarnya. Ya. Artinya karena tadi race to net zero, targetnya tetap tidak bergerak gitu ya, sementara tahunnya juga bergerak dan waktu periodenya semakin sempit, artinya kita juga harus kemudian mempunyai sebuah keputusan gitu ya, untuk kita harus segera masuk ke dalam sustainability dengan target dan roadmap yang juga jelas gitu. Karena hanya sekedar masuk saja artinya kita nyemplung, tapi kemudian bisa tenggelam atau ngapung gitu. Tapi kita juga harus bisa setelah kita masuk ke dalam sustainability, kita juga harus berenang di dalamnya agar kita bisa mencapai tujuan yang kita targetkan secara sustainability, baik untuk operasional perusahaan kita maupun juga target sustainability secara keseluruhan. Ya, betul. Ya, kita harus bisa define the goals-nya ya Pak ya, Define the setelah goals. kita udah masuk sustainability. Yes. Gitu. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Ogi, Pak Christian ya. Hari Sama-sama. ini diskusinya mantap banget, keren banget. Kita makasih Pak udah berbagi pandangan mengenai data center. Semoga diskusi kita, bincang-bincang kita hari ini kita bisa bermanfaat lah ya untuk Amin, teman-teman semua. Nah, sebelum kita menutup episode kali ini ya Pak, boleh ya Pak kita memberikan salam Unity. Lihat ke kamera, salam Unity. Salam Unity. Ya oke. Buat teman-teman semua yang ada di rumah, audiens, jangan lupa buat like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya di channel Nusantara Academy, karena supaya nggak ketinggalan next episode-nya yang lebih bermanfaat lagi. Yang ini juga bermanfaat, tapi nextnya mungkin nggak kalah bermanfaat. Pokoknya podcast ini memberikan yang manfaat-manfaat aja gitu ya teman-teman. Jadi thank you for watching, see you, bye-bye. Thank you ya Pak. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan. Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini.